panca wahyu kedikjayaan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya panca itu adalah 5, wahyu itu adalah anugerah yang nyata, dan kesaktian atau kedikjayaan Nur Muhammad ini adalah gerak dan gerik alam semesta beserta isinya yang amat sangat nyatanya pada diri pribadi kita sendiri. Baiklah, esensi yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam damai, salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadir Raufur Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fath lima ughliqa lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurullah sirri wa sirri sirri fi sirrillah Allahu asma wa sifat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'an al-Karim, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu al-absar wa huwa al-latiful khabir. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqqal batil innal batila kana zahuqa, yang artinya, katakanlah apabila telah nyata kebenaran datang, maka pastilah sirna kebatilan, dan sungguh-sungguh akan sirna sama sekali kebatilan. Assalamu alayka ya sayyidil wujud Muhammad Rasulullah, cahaya di atas cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, abah, serta dingsanak ulun sabarataan, baik yang berada di alam niskala dan yang berada di alam skala, baik yang berada pada penduduk langit dan penduduk bumi 7 lapis kesemuanya, baik pula yang berada di alam surga dengan bersyukurnya, dan yang berada di alam neraka dengan segala keluh kesah. Marilah bersama-sama kita selalu memurnikan, mensucikan segala
melihat dan pendengar kita sendiri pribadi. Dan pula marilah kita bersama-sama selalu menjaga, menaati, mematuhi segala apa yang diperintah oleh Sang Hyang Maha Melihat dan Maha Mendengar, dan menutup, menjauhi serta menghindari segala apa yang dilarang oleh Sang Hyang Maha Melihat dan Sang Hyang Maha Mendengar. Assalamualaikum Rabbul Izzati wa Muhammadun Rabbul Alamin wa Nabiyyu rahmatan lil alamin. Semoga kita kesemuanya mendapat rahmat, barakah, hidayah dan syafaat Sang Hyang Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mama, abah serta dingsanak ulun sabarataan, pada kali ini dan kesempatan kali ini ulun mencoba menguraikan sebuah ulasan atau tajuk, yaitu esensi kesaktian Sang Hyang Maha Suci atau Pancawahyu Kedikjayaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Pancawahyu Kedikjayaan Nur Muhammad ini adalah yang menjadi gerak dan gerik alam semesta beserta isinya, yang terhimpun atau amat sangat nyatanya pada diri kita pribadi sendiri. Maka daripada itu, diri pribadi kita ini sendiri harus benar-benar murni dan suci dan selaras dengan poros Pancawahyu Kedikjayaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, satu persatu akan diuraikan Pancawahyu Kedikjayaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya panca itu adalah 5, wahyu itu adalah anugerah yang nyata, dan kesaktian atau kedikjayaan Nur Muhammad ini adalah gerak dan gerik alam semesta beserta isinya yang amat sangat nyatanya pada diri pribadi kita sendiri. Baiklah, esensi yang pertama atau dari Pancawahyu Kedikjayaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang dinamakan Ruh Maulana atau Ruh Suci. Ruh Maulana atau Ruh Suci ini adalah yang sebenar-benarnya menguasai 4 esensi yang akan diuraikan di bawah ini. Dia adalah raja di raja dari 4 esensi ini, dan dialah yang mampu menguasainya atas esensi keempat di bawah atau yang akan diuraikan. Baiklah, esensi yang kedua adalah esensi inti air. Esensi
inti air ini ia bertitik hotspot pada otak yang menjadikan penglihat kita sendiri atau penglihat pribadi sendiri. Esensi yang ketiga adalah esensi inti angin, juga bertitik pada otak yang menjadikan pencium kita atau pribadi sendiri. Yang keempat adalah esensi inti api, juga bertitik pada otak yang menjadikan pendengar pribadi sendiri. Yang kelima atau yang terakhir adalah esensi inti bumi atau inti tanah. Ini bertitik pada otak kita sendiri atau pribadi sendiri yang menjadikan atau menjahirkan perasa. Yang lebih ulun dahulukan pembahasannya adalah 4 esensi ini sendiri, yaitu esensi inti air, inti angin, inti api, dan inti bumi. Ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu, esensi ini bernyata atau menjadi kenyataan ubahnya, tambunya, uria, dan camala. Dan ketika esensi ini jahir beserta sang bayi, dia berubah keadaan halnya metafisik yang dinamakan Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Oleh dikarenakan sang bayi ini masih murni dan suci, tiada ia terikat dengan hal keadaan kekotoran, keji dan munkar dan dualisme, maka esensinya bernama Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Ketika sang bayi ini beranjak tumbuh, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa, maka esensi ini, hal keadaan ini menjadi suatu kenyataan pada penglihatan, pendengar, pencium, dan pengrasa, yang meliputi akal, pikir, hati, dan perasaan. Sehingga esensi yang sebelumnya hanya berupa inti air, inti angin, inti api, dan inti bumi ini berubah hal keadaan lantaran terikat dan terpenjara dualisme di luar diri ataupun di dalam diri, menjadi namanya adalah mutmain.
alwamah, mulhamah, dan sufiyah. Alwamah ini atau mulhamah ini ada yang mengatakan amarah, maka disebut pula mutmainnah, alwamah, amarah, dan sufiyah. Banyak hikayat atau ajaran-ajaran yang dulu seperti ajaran Dingsanak Ampat, seperti Tubaniyah, Ambuniyah, Uriyah, dan Kamariyah ini dijadikan suatu ritual, dijadikan suatu halwat. Itu adalah suatu kesalahpahaman di dalam konsep atau metode. Sebenarnya tidak perlu dihalwatkan, tidak perlu diritualkan. Keempat esensi ini telah nyata pada diri kita ketika kita menyadari dengan kesadaran dan suci, maka kita akan menjumpai empat esensi itu dengan sebenar-benarnya esensi yang murni dan suci. Namun lantaran diri kita ini telah tumbuh mulai dari anak-anak sampai kita dewasa, sampai sekarang ini kita selalu dalam keseharian terikat dengan dualisme, terkadang keji dan mungkar dan kekotoran, maka esensi ini berubah menjadi mutmainnah, alwamah, amarah, dan sufiyah. Namun apabila kita kembalikan ke fungsi awal atau fitrah awal, yaitu inti air, inti angin, inti air, inti angin, inti api, dan inti tanah atau bumi, ini memiliki sifat bawaan atau sifat yang memang sudah dijahirkan. Makanya dikatakan pancawahyu, artinya anugerah yang memang awal-awal itu dari Sang Yang Maha sendiri. Satu persatu ulun coba uraikan untuk sifat awal daripada itu sehingga kita bisa memurnikannya kembali. Yaitu yang pertama itu adalah inti air. Inti air ini sifat bawaannya ini adalah pasrah. Inilah yang harus kita dapat atau kita jumpai. Yang kedua adalah inti angin. Itu sifatnya adalah menerima segala kuasa Sang Yang Maha Suci. Yang ketiga adalah inti api. Sifat bawaannya adalah merasakan segala kuasa Sang Yang Maha Suci. Dan yang keempat adalah inti tanah atau inti bumi, yang sifat bawaannya ini adalah menebarkan cinta, kasih, dan sayang. Maka ketika telah dimurnikan empat esensi ini, maka berganti nama atau berubah nama atau penyebutan, hanya penyebutan tanpa harus kita akui dan kita sebut, itu menjadi sidik, amanah, patonah, dan tablik. Ketika empat esensi ini telah murni menyatu pada otak kita, untuk titik hotspot otak
di mana kesatuan empat unsur ini untuk kali ini atau kesempatan ini ulun tidak mempublikasikan, hanya keterangan-keterangannya saja, karena titik hotspot atau titik otak ini, titik atau poros otak ini dikatakan Baitul Makmur, singgasananya Sang Hyang Maha Suci. Jadi keempat esensi yang memang nyata pada diri ini harus kita murnikan, sehingga kita mendapatkan kenyataan sidik, amanah, patonah, tablik. Tentu hampir kesemuanya atau seberatan telah mengetahui ini empunya sifat siapa. Sifatmu Muhammad, yaitu sidik, amanah, patonah, tablik. Nah, disinilah yang ulun katakan sebelumnya, ulun mendahulukan empat esensi ini dalam uraian. Dikarenakan ruh Maulana ini dikatakan adalah diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau kenyataan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat sidik, amanah, patonah, dan tablik. Ketika cakra atau hotspot atau poros atau titik-titik di otak ini menyatu pada poros ruh Maulana, maka dikatakan orang itu telah memiliki ruh atau beruh. Kenapa demikian? Karena tunduknya dan sujudnya empat esensi ini kepada ruh Maulana itu sendiri, karena penjahiran daripada empat esensi ini daripada ruh Maulana itu sendiri adanya. Maka ketika itu kita akan mengalami atau menjumpai atau mendapati suatu keadaan yang keadaan itu begitu hening, yang tiada deskripsinya. Ulun pribadi tak bisa menguraikan keadaan ini, karena masing-masing sampian, mama abah ulun serta ding sanak ulun harus mengalami, harus menjumpainya sendiri. Tak bisa diuraikan dengan konsep, hanya keterangan-keterangan seperti ini yang bisa disampaikan. Titik hotspot daripada ruh Maulana atau poros ruh suci ini ada pada dada setiap manusia pribadi atau insan pribadi itu sendiri. Namun mohon maaf, untuk kesempatan ini ulun tidak mempublikasikan untuk titik hotspot ini atau poros yang ada pada dada ini atau singgasana ruh Maulana ini, atau yang dikatakan Baitul Haram. Mengapa dikatakan Baitul Haram? Artinya tidak akan bisa masuk segala yang bersifat dualisme, keji dan mungkar, hanya kemurnian dan kesucian itu sendirinya. Ketika itu kita mendapatkan suatu hening yang begitu heningnya, yang tiada deskripsinya, yang ulun pribadi tidak bisa menguraikannya, hanya kesadaran murni dan suci ulun pribadi yang dapat menjumpai itu sendiri. Masing-masing lah kita mencoba dengan kesadaran
yang sadar, suci, dan murni, sehingga kita dapat menjumpai hal keadaan itu. Dan yang paling murni pada diri kita untuk kesempatan kali ini belum coba buka, yaitu yang dikatakan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas ini adalah yang singgasana Sang Hyang Maha Suci ini, yang paling murni, paling suci. Subhanallah. Namun ulun tiada mempublikasikan ini, hanya 2 singgasana yang ulun uraikan secara konsep. Sampian sendiri yang harus mengalami dan menjumpainya, yaitu yang pertama Baitul Makmur yang berisikan inti air, inti angin, inti api, inti bumi, dan harus menyatu, bukan tercerai lagi. Yang tercerai ini adalah sebuah keterangan konsepnya, memang harus diurai dulu, sehingga melahirkan pemahaman atau merapikan pengetahuan. Jadi harus menyatu ini di dalam titik hotspot atau poros otak. Karena di dalam otak itu ada lemak, di dalam lemak itu ada minyak, di dalam minyak itu ada nur, di dalam nur itu ada hijab, di dalam hijab nur itu ada alif, di dalam alif itu ada aku yang tiada deskripsinya. Disitulah singgasana Sang Maha Suci yang dikatakan Baitul Makmur. Sedangkan ruh Maulana ini bertitik atau berporos pada dada manusia sendiri pribadi. Itu sekali lagi ulun nyatakan, tak ulun mempublikasikan titiknya di mana dan tempatnya. Namun titik hotspot inilah yang mengatur semua aliran darah, aliran apa saja, mulai dari bulu, kulit, daging dan darah, urat, tulang, otak dan sumsum manusia hidup itu sendiri. Jumpai dan kenalilah, karena inilah pembuka jalan untuk menemukan nyata kenyataan sejatinya kenyataan suci abadi sempurna yang kejahirannya berletak pada Baitul Maqdis, singgasana Sang Yang Maha Suci yang amat sangat murni dan suci adanya. Baitul Haram yang isinya adalah ruh Maulana atau Muhammad yang sidik, amanah, patonah, dan tablik amat sangat nyata pada diri engkau itu sendiri. Subhanallah. Maka temuilah, jumpailah. Mungkin uraian pada kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita kesemuanya mendapat rahmat barokah
hidayah serta syafaat daripada sang Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah SAW. Dan untuk yang terakhir ini ulun sampaikan, yang mengetahui tentang Baitul Ma'mur, Baitul Haram, dan Baitul Maqdis atau Hadas adalah sang yang Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah wal safa'ah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu wa rasul a'lam bis-shawab. Hanya Allah dan Rasul yang maha tahu dan menyampaikan. Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat untuk menggugah kesadaran kita, mendapatkan kesadaran yang sadar, dan mengalami serta menyaksikan kenyataan sejatinya kenyataan sejati abadi suci sampurna. Barakah, inayah, hidayah serta syafaat pasti akan nyata adanya bagi sesiapa yang menjaga penglihat dan pendengarnya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nur syarifah. Sholli wa sallim ala sayyidina Ahmad nur wasiqah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam damai, salam cinta, kasih dan sayang abadi suci sampurna. Rahayu, rahayu, rahayu. Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad Sayyidil Wujud, nurun ala nurin, rahmatan lil alamin.